Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pecahan. Sebelum belajar tentang operasi hitung campuran pecahan, kita perlu mengingat kembali materi tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Pecahan dapat dirubah dalam berbagai bentuk. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang keempat, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yang kelima, mengubah pecahan desimal menjadi persen. Yang keenam, mengubah persen menjadi desimal. Nah, hari ini kita akan mencoba mengubah berbagai bentuk pecahan. Mari Ananda, kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Penyebut 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Contohnya 3/10. Pecahan desimalnya adalah 0,3. Penyebut 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Contohnya 45/100. Pecahan desimalnya adalah 0,45. Penyebut 1000 berarti ada tiga angka di belakang koma. Contohnya adalah 125/1000, artinya pecahan desimalnya adalah 0,125. Dan begitu seterusnya. Jika penyebut pecahan tidak dapat dijadikan kelipatan 10 atau 100, 1000, atau seterusnya, mengubah pecahan ke bentuk desimal dapat dilakukan dengan cara pembagian. Contohnya sebagai berikut. Contohnya, di sini Ustazah punya pecahan 2/3. Nah, penyebutnya adalah 3. 3 ini tidak bisa kita rubah menjadi penyebut 10, 100, ataupun 1000, dan seterusnya. Oleh sebab itu, harus kita gunakan pembagian. Caranya adalah 2 dibagi dengan 3. 2 dibagi 3 tidak bisa kan? Jadi 2 dibagi 3 kita jadikan 2 dibagi 3 tidak bisa, jadi 0. Di sini 0. Kemudian di sini di belakang 2 ini kita kasih tanda angka 0, angka 0, 1, dan di atas kita beri tanda koma. Jika di belakang angka 2 kita kasih 0, maka di atas harus kita beri tanda koma. Kemudian 20, jadi angkanya adalah 20. Nah, 20 ini kita bagi dengan 3. 20 dibagi 3 ada berapa Nanda? Perkalian 3 yang hasilnya 20 atau yang mendekati 20 adalah berapa? 6. Hasilnya adalah 6. 6 dikali 3 adalah 18. Nah, 20 dan 18 ini kita kurangkan. 0 dikurang 8 tidak bisa, harus minjam sebelah menjadi 10. 10 dikurang 8 menjadi 2. Tadi 2 ini sudah dipinjam sebelah kan, udah dipinjam sama 0, jadi tinggal 1 dikurang 1 dapatlah 0 habis. Kita kasih tanda titik. Nah, masih ada sisa 2.
boleh kita tambahin tambah 0 lagi di belakangnya, tambah boleh. Nah, di sini kita menambah 0 kan, di sini tidak boleh menambah koma lagi di atas. Kita menambah koma di atas cukup sekali. Nah, jadi 20 dibagi 3 adalah 6 lagi, karena 3 kali 6 adalah 18. Udah 18, sini 18. Sisa masih 2 lagi, kita kurang ya, sisanya 2. Nah, berarti masih terus kalau kita bagikan masih hasilnya 6, 6, 6, 6. Nah, untuk mempersingkat kita ambil 2 angka di belakang koma, berarti 0,66. Berarti 2/3 bentuk desimalnya adalah 0,66 dan seterusnya gitu. Nah, Ustazah kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah Ustazah punya pecahan 3/6. Nah, penyebutnya adalah 6. 6 ini tidak bisa kita rubah penyebutnya menjadi angka 10, 100, ataupun 1000 dan seterusnya. Karena di perkalian 6 tidak ada yang menghasilkan 10, 100, dan seterusnya. Oleh sebab itu, kita harus membaginya. Dengan cara di sini adalah 3 kita bagikan dengan 6. Pembilang kita bagikan dengan penyebut. Nah, 3 dibagi 6. 3 dibagi 6 tidak bisa. 3 dibagi 6 ini hasilnya 0. Perkalian 6 yang mendekati 3 cuma 6 dikali 0. Berarti di sini kita tulis 0. Di sini setelah ini di belakang angka 3 kita beri angka 0. Jika di belakang angka 3 kita kasih tanda itu angka 0, maka di atas harus kita beri tanda koma. Berarti perkalian 30 maksud Ustazah, perkalian 6 yang hasilnya 30 adalah 5. 5 dikali 6 adalah 30. Kita kurangkan, hasilnya 30 dikurang 30 habis atau 0. Jadi pecahan desimal dari 3/6 adalah 0,5. Yang kedua, mengubah desimal ke bentuk pecahan. Caranya adalah perhatikan angka di belakang koma. Jika ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Contohnya 0,4, pecahan biasanya adalah 4/10. Jika ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Contohnya 0,05. Maka pecahan biasanya adalah 5/100. Contoh yang kedua, 0,25. Pecahan biasanya adalah 25/100. Jika ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Contohnya 0,125. Pecahan biasanya adalah 125/1000. Contoh yang kedua adalah 2,345. Maka pecahan biasanya adalah 2345/1000. Nah, begitu seterusnya. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, caranya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Contohnya di sini Ustazah punya pecahan 1/4. 1/4 penyebutnya adalah 4. Tadi Ustazah sudah menjelaskan, persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Nah, jadi kita di sini harus mengubah penyebutnya menjadi 100. Di sini penyebutnya adalah 4. Nah, dengan cara bagaimana? Penyebut ini harus kita kalikan dengan angka yang hasilnya bisa
menghasilkan 100. Di sini kita tulis 1/4. Penyebutnya harus kita kalikan dengan berapa yang hasilnya 100? Yang hasilnya 100. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya 100 adalah 4 dikali 25. Di sini 4 dikali 25 adalah 100. Nah, penyebut dikali 25, pembilang harus juga kita kalikan 25. Mereka harus adil. Jika penyebut dikali 25, pembilang harus dikali 25. 1 dikali 25 adalah 25. Nah, 25/100. Nah, jadi bentuk persennya adalah 25%. Nah, Ustazah punya contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini Ustazah punya pecahan 4/5. Nah, penyebutnya adalah 5. Nah, penyebutnya adalah 5 di sini. Kita harus merubah penyebutnya menjadi 100. 4/5. 5 dikali berapa yang hasilnya 100? 5 dikali berapa yang hasilnya 100? Di sini adalah 5 dikali 20. Di pembilangnya juga harus kita kalikan 20. Nah, berapa 4 dikali 20? 80. Berarti 80/100. Bentuk persennya adalah 80%. Cara lain untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen yaitu dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Contohnya di sini Ustazah punya pecahan biasa 1/4. Di sini kalau kita kalikan dengan 100%, 1/4 dikali 100% sama dengan, nah, 100 dibagi 4 berapa? Dapatlah 25. Nah, 1 dikali 25 adalah 25. Di sini ada tanda persen, maka kita tulis tanda persen di belakangnya. Hasilnya 25%. Dan contoh yang kedua tadi Ustazah punya pecahan biasa 4/5. Nah, kita kalikan dengan 100%. 4/5 dikali dengan 100%. Nah, 100 dibagi 5 adalah berapa? 20. 4 dikali 20 sama dengan 80%. Nah, 80%. Nah, ini adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama, kita mencari penyebut perkalian yang penyebutnya bisa berubah menjadi 100. Yang kedua, kita bisa mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Jadi, silakan Ananda pilih yang mana lebih mudah. Yang keempat adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya, kita ubah persen ke bentuk pecahan dengan penyebut 100. Selanjutnya, sederhanakan pecahan tersebut ke bentuk pecahan paling sederhana atau yang paling kecil. Di sini Ustazah mempunyai bilangan 20%. Nah, 20% ini jika ingin kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 20% sama artinya 20/100. Nah, tadi Ustazah sudah bilang, kita harus mencari pecahan yang paling sederhana. Nah,
kita cari pecahan yang paling sederhana dari 20 per 100. Untuk mencarinya kita harus membaginya 20 per 100. Nah, sama-sama dibagi berapa? Penyebut dibagi berapa? Pembilang harus dibagi berapa? Jika penyebutnya dibagi 20, di sini kita coba 20, dan pembilangnya harus juga dibagi 20. 20 dibagi 20 adalah 1. Terus 100 dibagi 20 adalah 5. Jadi bentuk sederhananya adalah 1/5. 1/5 ini tidak bisa lagi kita kecilkan. Jadi pecahan biasa dari 20% adalah 1/5. Di sini Ustazah punya contoh lagi, yang contoh yang kedua. Ustazah punya 75%. Bentuk pecahan biasa dari 75% itu berapa? Nah, kita rubah dulu 75% ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 75 per 100. 75 per 100 ini kita kecilkan, kita sederhanakan lagi. Berarti sama 75 dibagi berapa? 100 dibagi berapa? Nah, di sini 75 bisa dibagi 25. 100 juga bisa dibagi 25. Jadi harus sama ya, Nak. Penyebut dibagi 25, pembilang harus dibagi 25. 75 dibagi 25 adalah 3. 100 dibagi 25 adalah 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 75% adalah 3/4. Sekarang Ustazah contoh yang ketiga, punya contoh yang ketiga 125%. Nah, bentuk pecahan biasa dari 125% adalah 125 per 100. Nah, kita kecilkan dengan cara membagi, sama-sama dibagi berapa? 125 per 100 ini sama-sama kita bagi 25. Ini 25, 125 bisa dibagi 25, 100 juga bisa dibagi 25. Berarti 125 dibagi 5 adalah dapat 5. Terus 100 dibagi 25 adalah dapat 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 125% adalah 5/4. Yang kelima, mengubah desimal menjadi persen. Caranya yaitu dengan mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa dan dikalikan dengan 100%. Contohnya di sini Ustazah punya pecahan desimal 0,2. Nah, kita rubah menjadi pecahan biasa. Ingat, kalau desimal, kalau ada satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Kalau dua angka di belakang koma per 100. Kalau tiga angka di belakang koma per 1000, dan begitu seterusnya. 0,2 di sini ada satu angka di belakang koma. Jadi pecahan biasanya adalah 2/10. Nah, pecahan biasa ini kita kalikan dengan 100%. Berarti 2/10 dikali 100%. Jadi 2 dikali 100 adalah 200/10%. Nah, di sini 200 dibagi 10 karena 0 ketemu 0, jadi kita coret aja. 0 di bawah 1, di atas juga 1 kita coret. Jadi tinggal 20. 20 dibagi 1 dapatnya 20%. Jadi bentuk persen dari 0,2 adalah 20%. Di sini Ustazah punya contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini Ustazah punya 0,35. Nah, bentuk pecahan biasanya adalah, nah karena dia dua angka di belakang koma, otomatis dia per 100. Jadi 35/100.
Nah, 35/100 ini kita kalikan 100%. Nah, 35 dikali 100 dapatnya adalah 3.500 per 100. Nah, dikali di persen. Maaf ya, bukan dikali ada disisipkan 100 disisipkan persennya, tanda persennya di sini. Nah, 0 di atas ada 2, di bawah juga ada 2. Kita coret dua-duanya nih. Jadi tinggal 35 dibagi 1. Dapatnya adalah 35%. Jadi bentuk persen dari 0,35 adalah 35%. Oke, paham Ananda semua? Contoh yang ketiga di sini Ustazah punya 0,125. Nah, perhatikan ada 3 angka di belakang koma, berarti 125 per berapa? Kalau 3 angka berarti per 1000. Nah, kita kalikan dengan 100%. Nah, berapa? 125 dikali 100 dapatnya 12.500 per 1000. Nah, tanda persennya jangan lupa kita sisipkan di sini di sampingnya. Oke. Ada 0 di atas, kita coret. Di bawah juga kita coret 2, 1 2. Jadi tinggal 125 per 10%. Oke. Nah, ini kita bagi 125, kita bagi berapa? 125 dibagi 10. Dibagi 10. Oke. Sama dengan 1 dibagi 10 nggak bisa, kita ambil 2 angka. Jadi 12 dibagi 10 dapat 1. 1 dikali 10 dapatnya berapa? 10. 12 dikurang 10 dapat 2. Turun 5. 25. 25 dikali dibagi 10, perkalian 10 yang hasilnya 25 atau yang mendekati 25 adalah 2. 2 dikali 10 dapat 20. Oke. 25 dikurang 20 dapatnya 5. Oke, 5 dibagi 10. 5 dibagi 10 ini tidak bisa, berarti harus kita tambahkan 0 di belakang 5. Jika 5 di belakangnya tambah 0, otomatis di atas kita kasih tanda koma. Jadi perkalian 10 yang hasilnya 50 adalah 50 dibagi 10 adalah 5. Dapatnya 5 kali 10 50. Jadi habis 50 kurang 50 habis. Oke, jadi hasil 125 dibagi 10 adalah 12,5%. Jadi bentuk persen dari 0,125 adalah 12,5%. Yang keenam, mengubah persen menjadi desimal. Caranya dengan mengubah persen menjadi pecahan per 100 terlebih dahulu. Selanjutnya, ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Contohnya, di sini 2% kita jadikan pecahan biasa menjadi 2/100. Nah, ingat kalau 2/100 berarti ada 2 angka di belakang koma menjadi 0,02. Yang kedua, 45%. Pecahan biasanya adalah 45/100. Jika kita ubah menjadi bentuk desimalnya adalah 0,45. Contoh yang ketiga adalah 50%. Bentuk pecahan biasanya 50/100. Kita ubah menjadi pecahan desimal adalah 0,50 atau dapat kita tulis 0,5 karena 0 yang ada di belakang tidak perlu kita tulis. Demikianlah penjelasan dari Ustazah hari ini.
Semoga Ananda memahami dan mengerti dengan penjelasan dari Ustazah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.